Hasil survei terbaru Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas tiga kandidat capres teratas yang dipilih responden. Dalam simulasi tiga nama kandidat capres terdapat nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hasilnya, perolehan angka Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beda tipis. Keduanya hanya terpaut 1% saja. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Ganjar memperoleh angka 33,9%, sedangkan Anies 32,2%. Sementara Prabowo Subianto mendapat 23,9%. Meski demikian, tren elektabilitas Ganjar mengalami penurunan dibandingkan survei sebelumnya di angka 36,2%. Sementara itu, tren elektabilitas Anies meningkat dibandingkan survei pada September 2022 di angka 29,1%. Lebih lanjut, Burhanuddin menambahkan elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan dari survei sebelumnya. Kini posisinya disalip oleh Anies Baswedan, sementara Prabowo masih dominan di awal tahun 2022, namun trennya mulai menurun hingga posisinya disalip oleh Anies Baswedan. Peneliti indikator politik Bawono Kumoro menjelaskan ada beberapa alasan elektabilitas Anies bisa unggul atau mengungguli Prabowo Subianto. Faktor pertama yakni efek dari deklarasi oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober lalu. Faktor kedua yakni safari politik mengunjungi daerah-daerah juga dilakukan Anies Baswedan bersama Partai Nasdem selama 2 bulan terakhir. Kemudian Bawono menyinggung angka popularitas Anies Baswedan. Ia menyebut sebelum deklarasi dan safari politik dilakukan popularitas Anies belum mendekati angka 90%. Dalam temuan survei pasca deklarasi ini, popularitas Anies telah mencapai 89%. Peningkatan popularitas tentu memengaruhi peningkatan elektabilitas Anies yang berada di posisi 2 teratas. Sebagaimana diketahui, survei indikator politik ini dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Dalam survei, jumlah sampel yang diambil sebanyak 1.220 orang. Koresponden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, di mana toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.